Nah oke guys, jadi sekarang kita sudah bersama dengan anak-anak barongsai dari perkumpulan Kongahong nih. Halo semuanya, apa kabar? Halo. Nah sekarang kita mau kenalan dulu nih dari yang paling pertama mungkin. Ini namanya siapa kok? Richard Darmawan. Richard Darmawan. Oh? Hengki, Hengki. Rio, Okta, Roni, Ricky. Dan kalian ini masing-masing tuh ikut barongsai tuh udah berapa lama aja kira-kira? Mungkin dari yang ngomong dulu mungkin. Dari yang paling senior mungkin, yang paling lama ini yang paling lama. Dari kapan kok ikut barongsai? 23 tahun. 23 tahun. Ya. Berarti dari umur berapa itu waktu itu? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP udah ikut. Dan itu langsung main tonggak atau enggak? Awalnya apa kok? Awalnya kuda-kuda. Terus latihan fisik. Dulu kalau zaman dulu kuda-kuda nggak boleh bukan barongsai. Harus kuda-kuda dulu. Harus kuda-kuda dulu. Itu selama berapa tahun tuh kalau kuda-kuda itu? Kuda-kuda minimal 3 sampai 6 bulan dulu. 3 sampai 6 bulan. Iya, baru boleh bukan barongsai. Terus naik tiang saya tahun 2000 baru. Tahun 2000 baru naik tiang. Dan sampai sekarang masih main nih ya? Masih. Karena hobi. Hobi ya, betul. Oke, selanjutnya? Yang kedua ini nih, ini yang paling lama. Oke, nanti majuan sini Om. Siapa kok namanya tadi? Ya, Roni. Oke. Dari berapa lama kok? Tahun barongsai? 2004. 2005. 2005. Berarti Waktu udah masih SMA dulu. sekitar 18 tahunan ya? Wow. Terus lanjut lagi? Saya sekitar 17 tahun. Udah 17 tahun. Lama-lama semua ya. Terus lanjut lagi? Siapa? Ricky. 8 sampai 9 tahun 2013. Oh, 2013. Sama. Ini semua nih sama 2013. Dan itu kesulitan untuk bermain tonggak biasanya apa aja sih kalau menurut kalian nih yang pemain-pemain tonggak? Sulitnya yang satu sulit menserasikan antara depan dan belakang karena kan kita mesti tahulah saling komunikasi juga. Ya. Terus sama kita paling kesulitannya di latihannya sih karena kan kita latihan kan ya pasti kan namanya jatuh kan ya itu udah kayak makanan sehari-hari lah kalau latihan betul. kan. Itu sempat ada trauma-trauma gitu kalau misalkan pernah jatuh kayak gitu? Kalau trauma kalau saya sih paling trauma ada sih trauma sesaat lah. Oh gitu. Cuman kan ya karena dari yang kayak seniornya, ayo coba lagi, ya pelan-pelan coba ya. Akhirnya Hilang lagi tuh trauma. naik lagi gitu Iya. ya. Mungkin yang lain ada yang mau ditambahin kira-kira kesulitan dalam bermain tonggak gitu? Terutama fisik ya. Fisik. Fisik paling penting karena kan butuh napas yang panjang ya. Meskipun kita main cuma 10 menit tapi seperti puterin lapangan bola bisa 6 kali betul, ya. Betul. Kalau yang main barongsai pasti udah tahu. Jadi terutama ya tadi mungkin kesulitannya yang pertama fisik, yang kedua mental. Jadi mental keberanian untuk bermain tonggak kan harus lebih berani ya karena kan ketinggiannya kan juga cukup lumayan tinggi, paling tinggi kan 2,5 meter. Jadi itu sih butuh keberanian yang pertama, yang kedua tadi keberanian, mental dan lagi ya apa ya butuh semangat lah. Kalau nggak ada semangat Kan banyak juga nih anak-anak barongsai yang sebenarnya mau nyoba tonggak cuman masih takut-takut nih. Mungkin pesannya apa kira-kira untuk bisa berani atau untuk bisa naik ke tonggak tuh kira-kira awal banget nih apa yang harus dilatih atau dipikirkan gitu? Yang pasti kalau buat awal jangan pernah lelah untuk mencoba dan berlatih. Asik. Betul-betul. Mungkin kok ada yang tambah lagi? Kalau pemain tonggak nggak ada yang jago, nggak ada yang hebat, semuanya berkat latihan. Jadi latihan terus, giat terus supaya menjadi yang paling bagus main barongsainya. Jadi ya intinya tetap latihan terus, yang giat biar mainnya tetap bagus. Karena pelatih kita pernah bilang kita ini bukannya hebat, tapi kita terlatih. Asik. Jadi memang proses latihan itu benar-benar penting ya. Penting banget itu. Kalian ini kan udah sering banget ikut pertandingan-pertandingan ya. Mungkin pertandingan yang menurut kalian tuh paling
memorable gitu, yang paling diingat di mana aja? Mungkin boleh di satu-satu deh. Siapa dulu nih kan? Ya, dari Ricky lah. Oke, dari Ricky, kira-kira di mana? Itu pas yang kemarin juara di Di Cina itu tahun 2019. 2019 dan itu Iya benar. 2019 bener kan ya? Itu tingkat apa kira-kira? Tingkat internasional. Internasional, dan di situ negara-negara mana aja yang hadir gitu? Ada dari Brazil, China, Vietnam juga ada dari PP ada sih. Ada Ada dari kurang lebih ada sekitar 8 sampai 10 negara lah. 8 sampai 10 negara ya. Mungkin yang lain? Koko? Sama aja sih waktu kalau 2013 waktu di Putian. ya, 2013 di Putian ya ya. kan Itu juga sama bendera- internasional dunia gitu ya. bawa bendera merah putih. Lanjut. Saya ya yang paling memorable ya yaitu Sama 2019. juga ya, karena satu pasang gitu Iya. ya. Lutut dan kepala ya. Betul. Lanjut lagi. Ya paling pertandingan virtual sih. Virtual. Ya, itu pertama kali kita tandingin. Yang kemarin Fobi adain. Iya. Oh. Itu juara berapa? Juara 3 ya. Nah, itu masih pandemi, jadi pertandingannya virtual Iya. ya. Koko? Kalau saya semua pertandingan sih berkesan. Cuma yang paling berkesan yang di Putian, karena di Putian itu waktu itu main compulsory ya. Jadi satu-satunya tim Indonesia yang bisa compulsory cuma di Indonesia yang baru sekarang ya. Nanti kan akan diadakan di Kejurnas dan di PON ya. Jadi kita lebih prefer. Koko? Sama yang ini ya, pasangannya ya, virtual itu ya. Dan pandemi ini kan kalian jadi nggak latih-latihan nih yang tahun-tahun lalu. Itu gimana nih? Sekarang kan udah mulai pentas-pentas lagi, udah bakal mulai ada tanding lagi. Itu persiapannya kayak gimana? Persiapannya yang pasti ya mau nggak mau ya harus mati-matian. Ya. Karena kan kita dari selama pandemi ini kan kita benar sama sekali nggak ada kegiatan. Dan pas ada kegiatan pun kita latihannya juga bisa terbilang ya kurang. Iya, betul. Untuk menuju event PRJ ini kita latihan bisa kehitung lah cuman berapa kali. Cuman kan gimana kita caranya biar bisa menampilkan yang terbaik selama di PRJ ini. Balikin chemistry-nya itu susah gak sih kira-kira kalau udah latihan nggak lama gitu? Kalau Lama. chemistry sih mungkin nggak terlalu lama ya. Yang lama itu fisiknya sih. Fisiknya. Itu karena gimana caranya buat ngebangun fisik itu, waduh, seminggu ngelatihan aja berasa gimana. Berarti ini emang kan ada ini. latihan fisik khususnya gitu untuk main tonggak, atau emang latihan barongsainya aja gitu? Kalau kayak udah panjang libur gini ya mau nggak mau ya kita dua-duanya kita push semua. Dari individu juga harus Iya. punya ini ya, Iya. masing-masing gitu ya. Dan ini nih target ke depan nih kira-kira bakal ikut tanding apa atau prestasi apa yang kira-kira pengen diraih gitu? Yang paling deket ya nanti kan kejuaraan Kejurnas Ya, yang Kejurnas diadain Fobi. di Oktober ya nanti Iya ya? di Oktober. Rencananya siapa nih yang turun kira-kira di sini? Rencana siapa yang mau turun? Itu masih rahasia. Oke, ditunggu saja. Dan sekarang kita udah siap-siap untuk mau pentas ya di Iya. PRJ ya. Mungkin ada pesan-pesan buat yang mau nonton Kong Ahong di PRJ setiap kapan aja? Buat yang mau nonton Kong Ahong di Jakarta Fair, kita ada di Jakarta Fair setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin. Jamnya Hari Jumat dan hari Senin itu jam 7.30 dan Sabtu Minggu itu jam 5 dan 7.30. dan masih ada sampai tanggal 17 Juli ya. Iya, Oke. betul. Oke guys, jadi sekarang kita mau langsung lihat aja nih performance dari barongsai Kong Ahong nih. Kira-kira kayak gimana? Langsung aja ini dia. Yo. Oke, terima kasih. Oke, Semangat, thank you. semangat.